Tentunya kabar membahagiakan begitu ya di sektor dari pembiayaan yang mana outstanding pembiayaan menggunakan paylater tembus di atas 6 triliun rupiah di bulan Maret 2024 menurut data OJK. Bagaimana tanggapan Anda Pak Efrinal? Ya, kalau 6 triliun rupiah dari data OJK kalau kita lihat itu lebih kepada data on balance sheet ya yang dilaporkan. Ya, karena kalau kita lihat lagi the real market sebenarnya jauh lebih besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari saat ini itu kurang lebih pemain pay later dari multi finance kurang lebih ada 7 atau 8 perusahaan. Kemudian selama 3 bulan, kalau misalnya 3 bulan 6 triliun berarti sebulan kurang lebih 2 triliun. 2 triliun dibagi dari 7 atau 8 ini rasanya agak kekecilan. Nah, saya mengatakan demikian karena beberapa atau sebagian besar perusahaan pembiayaan ini melakukan pay later itu juga dengan sistem yang off balance sheet. Artinya ini mungkin dicatat di bukunya bank sehingga yang dicatat di bukunya multi finance itu mungkin lebih sedikit. Jadi kalau kita mengacu misalnya kepada market, itu kan sangat besar marketnya e-commerce. Dan Indonesia sendiri 52% market di Asia Tenggara itu adanya di Indonesia gitu. Dan kita juga pahami ya bahwa 30,5% saat ini itu pertumbuhan marketplace yang ada di Indonesia. Itu menurut e-commerce Deutsche Bank gitu ya. Dan kita paling tinggi di dunia ya. Jadi saya pikir jumlah ini sebenarnya jauh lebih besar faktanya di lapangan gitu Mas. Oke, jumlahnya ternyata lebih tinggi atau faktanya di lapangan jumlahnya ini bisa lebih tinggi dari data yang juga kami peroleh dari OJK. Kalau misalnya kita lihat range rata-rata pinjaman per nasabah di angka maksimum dan juga minimum ada di angka berapa sih Pak Efrinal? Kalau fakta di lapangan juga itu kurang lebih rata-rata mungkin ya di bawah 100.000 dan bisa juga sampai maksimum di angka 3 juta gitu. Itu kalau kita lihat bermainnya di situ. Tapi kalau di average itu pembiayaan per nasabah itu transaction per tiket itu mungkin bisa kurang lebih sekitar 500 sampai 600 ribu gitu loh. Oke, 500 sampai 600 ribu untuk angka average-nya begitu ya. Kalau misalnya kita mencoba melihat atau evaluasi capaian penyaluran pinjaman pay later, terkhusus di Akulaku di awal 2024 seperti apa Pak Efrinal? Kalau untuk di Akulaku sendiri, tadi seperti saya katakan bahwa kita 1 bulan mungkin minimum bisa 1 triliun, Mas. Ya, jadi kalau misalnya Akulaku saja bisa lebih dari 1 triliun per bulan, kemudian tadi kita ada 7 atau 8 player di pay later, jadi harusnya kita bisa hitung sendiri, toh kurang lebih berapa sebenarnya market daripada e-commerce gitu, realnya gitu. Kecuali kalau memang tadi bahwa sebagian itu ada dicatatkan melalui channeling sehingga dibukukan itu secara off balance sheet gitu. Oke, baik. Karena kalau kita lihat sebetulnya menurut point of view Anda, Pak Efrinal, apa yang kiranya juga bisnis pay later ini menjadi ramai, terkhusus di masyarakat kita, Pak Efrinal? Ada culture apa yang kiranya juga relate terhadap hal ini? Oke, ini menarik nih. Jadi kenapa ini pay later menjadi semakin booming ya? Karena kita lihat berawal dari COVID di mana semuanya terjadi pembatasan. Nah, kalau kita lihat juga saat ini dan ke depan tentunya kita bersyukur ya bahwa struktur demografi kita itu nanti kurang lebih 72% itu ada di masyarakat atau golongan milenial lah yang boleh dibilang masih produktif. Nah, ini generasi sekarang ini itu sangat dominan dan sangat familiar jika bertransaksi itu secara instan, secara cepat, tentunya dengan menggunakan digital. Nah, kenapa itu jadi menarik? Karena dengan pay later ini yang pasti adalah tentunya pay later tuh nggak ada yang ilegal, Mas. Karena semuanya terdaftar di OJK, artinya bertransaksi lebih aman gitu. Beda dengan pinjol-pinjol yang katanya masih banyak kita temukan yang ilegal. Yang kedua, dengan adanya pay later ini kan adalah bagian konsep daripada cash management, di mana nasabah itu memiliki fasilitas untuk bisa bridging dulu, terutama yang memiliki permanent income, fixed income, sebelum gajian ya udah belanja aja dulu sekarang. Yang penting kan bisa sekarang bayarnya entar gitu loh. Ya, jadi itu juga bisa memungkinkan. Yang ketiga tentunya proses untuk mendapatkan fasilitas itu di Akulaku Finance khususnya
itu sangat cepat. Mungkin tidak sampai 5 menit itu sudah bisa dapat kepastian, ya. Dan dengan proses yang cepat, persyaratan yang mudah, kemudian ya tingkat harga yang juga cukup bersaing. Nah, ini yang membuat juga akhirnya pay later ini sangat dinikmati. Belum lagi dalam program-program tertentu, dalam saat-saat tertentu ada program-program yang kita bisa tawarkan untuk memanjakan konsumen, misalnya seperti promo gratis, ongkir gratis, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang menurut kami akan menjadi penarik ya bagi masyarakat kita untuk bisa terus menikmati bagaimana pay later, karena dengan pay later ini tentunya semua transaksi itu akan dilakukan secara contactless, secara cashless juga, dan itu paperless, dan yang paling penting adalah transaksi digital ini itu tidak mengenal batas sehingga 17.000 pulau masyarakat kita ini bisa tersatukan oleh digital. Sehingga kita melihat itu secara borderless. Nah, ini yang membuat masyarakat jauh di daerah pun itu bisa bertransaksi hanya dengan melalui gadget. Gitu kurang lebih, Mas Bram. Oke, secara demand tentunya sangat menarik dan juga secara prospek bisnis begitu ya Pak Efrinal. Tapi juga kalau kita lihat begitu ya di sektor bisnis ini tantangannya tentu ada para nasabah nakal. Karena kalau kita lihat di fintech-fintech lain ini banyak yang juga melakukan gali lubang tutup lubang Pak Efrinal. Kalau Anda di Aku Laku seperti apa untuk mencegah dan mengantisipasi ada nasabah-nasabah nakal? Seleksinya seperti apa di sana? Kita sepakat dulu ya bahwa pembiayaan itu adalah bisnis risiko. Ya, kemudian yang kedua dengan pay later ini kita ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah pembiayaan atau bisnis yang unsecure karena ini non collateral. Nah, untuk mengatasi yang pertama adalah tentunya dari proses akuisisi. Jadi preventifnya itu kita sudah siapkan. Bagaimana kami di Aku Laku itu bisa melakukan mitigasi dan juga dalam proses akuisisi. Antara lain misalnya kita memastikan bahwa nasabah ini memang valid, itu tidak menggunakan data orang lain. Kemudian kita juga cek katakanlah ke Slick, mungkin kita juga lakukan itu dengan biro kredit, kemudian dengan machine learning dan juga artificial intelligence yang ada di sistem kami, itu algoritmanya juga bisa menentukan dan memberikan skor sehingga nasabah ini memang benar-benar layak. Di samping itu juga kami juga akan melakukan assessment terhadap misalnya media dia punya alat komunikasi, misalnya handphonenya, dia punya nomornya, itu kita bisa lakukan itu juga melalui telco scoring. Kemudian setelah ini nanti kita biayai dan akan menjadi portofolio account receivable di kami. Nah, di sini juga ada tim collection yang bertugas. Ya, mulai dari misalnya sebelum jatuh tempo itu kita sudah lakukan reminder, kemudian pada saat jatuh tempo itu kita juga lakukan panggilan atau pemberitahuan ke konsumen tentunya dengan cara-cara yang beretika. Nah, dan yang paling terakhir adalah bahwa semua ini pembiayaan kami juga cover mitigasi risikonya melalui asuransi penjaminan.